Kali ini kita akan mempelajari ya topik data structure juga yang cukup mungkin buat challenging ya buat teman-teman sekalian karena ya hari ini kita akan belajar mengenai red black tree ya. Challenging tadi karena pada saat kita melakukan rebalancing ya dalam red black tree ini cukup kompleks gitu ya dibandingkan dengan balance binary search tree yang lain ya, AVL maupun B-tree ya. Red black tree ini cukup banyak ya aturan-aturannya, terutama nanti pada saat melakukan delete. Oke, nanti kita bakal lihat satu demi satu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, pada kali ini kalau kita perhatikan di sini akan ada 4 topik ya. Pertama, seperti biasa akan menjelaskan RBT atau singkatannya ya, singkatannya red black tree. Properti apa saja yang dimiliki oleh RBT ya. Kemudian ada juga aplikasinya gimana sih ya. Dan kita akan melihat cara simulasi dalam melakukan insert dan delete sekaligus. Ya, nanti akan kita bagi ke dalam beberapa part. Nah, di dalam melakukan red black tree ini ya, kita mau melakukan insertion maupun deletion, teman-teman harus paham bahwa seperti halnya AVL maupun B-tree, red black tree ini juga memiliki aturan-aturan ya. Nah, dikatakan red sama black berarti otomatis aturan pertamanya adalah setiap nodes itu ya pasti mempunyai sebuah warna. Warnanya kalau nggak merah ya hitam. Oke. Nah, di dalam simulasi ini sendiri ya nantinya pada saat saya menggambarkan nodes merah dan hitam ya, saya biasanya menggambarkan kalau nodes hitam itu berbentuk lingkaran ya, ini black. Kemudian kalau misalkan saya gambarkan nodes-nya berbentuk segitiga ya, artinya adalah dia red atau merah. Oke. Dan itu aturan pertama ya. Jadi ada dua warna, hitam dan merah. Aturan yang kedua adalah root-nya pasti selalu berwarna hitam. Ya, jadi nanti pada saat teman-teman simulasi apabila harus diubah jadi warna merah, root-nya harus diperhatikan bahwa semua root itu harus berwarna hitam. Oke? Jadi gambarannya kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman punya, ini aturan yang kedua ya. Kalau teman-teman punya gambar, ini ya kan root pasti selalu hitam ya. Ntar ini anaknya merah. Oke, jadi ini selalu hitam. Black. Dan ini adalah red. Oke. Nah, kemudian all external nodes are black. Ya, artinya apa sih arti dari external nodes ini? Mungkin selama kita mempelajari balance binary search tree kita nggak pernah dengar istilah external nodes ya. Nah, external nodes ini nama lain dari yang nullable, yang null ya. Jadi kan kalau kita perhatikan kan sebenarnya anak kiri dan anak kanan dari si leaves-nya ya, leaf node-nya ini kan sebenarnya ada null ya. Ini null. Nah, inilah yang dikatakan external nodes. Jadi null ini ya, semua yang not null itu adalah berwarna hitam. Ya, jadi dia black. Itu yang teman-teman harus ketahui ya. Oke. Di sini juga if a node is red, kalau nodes-nya berwarna merah ya, maka both its children are black. Ya, jadi ya mirip lah ya dengan yang nomor 3 ini ya, if a node is red then both children are black. Ya, jadi ini aturan yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi kalau nodes-nya di sini merah gitu ya dalam hal ini, lihat kiri kanannya dia null ya. Dia adalah berwarna hitam. Oke. Ini yang bakal kita pakai ya teman-teman nantinya batasan-batasan pada saat teman-teman sudah melakukan rebalancing, pastikan selalu memenuhi kondisi-kondisi ini ya. Dan perlu diperhatikan ya di sini ya, property implies that there is no red node has a red parent ya. Jadi yang nodes 4 ini ya, ini
penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kalau teman-teman gambarkan sebuah red black tree ya, nggak mungkin ada tree yang bentuknya kayak gini ya. Kayak gini nih nggak mungkin. Oke. Nah, kenapa nggak mungkin ya? Karena kalau kita perhatikan kan ini artinya hitam ya teman-teman ya. Dan ini yang dua ini adalah merah. Ya, dan merah ini ya nggak mungkin bisa konsekutif dua kayak gini. Ini nggak boleh di dalam red black tree. Makanya kalau teman-teman menemukan kondisi yang kayak demikian, di saat tersebutlah teman-teman harus lakukan rebalancing. Ya, nanti untuk aturan rebalancingnya teman-teman bisa lihat di slide berikutnya ya, penjelasan berikutnya ya. Dan kemudian ya, jadi bisa dikatakan bahwa untuk aturan yang nomor 1 ini ya, nomor yang ini bakal sangat kepakai pada saat teman-teman melakukan insertion. Oke. Dan yang ini ya, yang ini akan sangat kepakai pada saat teman-teman melakukan deletion juga. Ya, sebenarnya dua-duanya kepakai, cuma bakal istilahnya ya, ini yang bakal menjadi reference-nya kita nantinya ya. Nanti kita bakal lihat contohnya kenapa sih saya mengatakan bahwa ini sangat penting pada saat kita melakukan deletion. Nah, saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kalau dikatakan di sini every simple path from a given node, jadi semua path ya, sebentar saya ganti warnanya hijau ya. Semua path ya, mulai dari node apapun sampai ke leaves-nya ya, external nodes, contains the same number of black nodes. Ya, jadi mau mulai dari root ya terserah lah. Mungkin kalau dalam hal ini saya selalu asumsikan dia mulai dari node, mulai dari root ya. Kalau root ke left subtree ya, root ke left subtree itu pasti selalu jumlah nodes hitamnya sama dengan jumlah nodes hitam di right subtree-nya ya, untuk semua konsekutif path yang ada. Kan ini kalau kita lihat jumlah nodes hitamnya ada berapa. Ya, ini kan terserah teman-teman mau hitung mulai dari root-nya atau enggak. Ya, yang jelas jumlahnya yang kiri dan kanan itu sama. Ya. Nah, kalau misalkan saya bisa kasih contoh kira-kira kayak gini ya. Kalau misalkan ini bentuknya kayak gini, ini saya nggak perlu isi angkanya dulu ya, nggak masalah. Yang penting teman-teman kebayang dulu ya. Oke, anggap tree-nya kita itu kayak gini ya. Oke. Nah, jadi semua nodes ya, semua given path, semua consecutive path, mulai dari manapun ya, kalau kita jalankan pasti semua jumlah hitamnya sama ya. Contohnya kayak gini. Ini ke sini jumlahnya adalah 1 ya. Kita hitungnya terserah, biasanya saya nggak hitung dari root-nya ya, karena ya mulai dari root ya pasti selalu hitam gitu ya. Jadi saya hitung selain yang daripada root. Kemudian konsekutif path yang lain, kalau misalkan saya ke sini. Oke. Jadi yang ini dan ini jumlahnya adalah 1. Oke. Dan kemudian saya lurus. Ini jumlahnya juga adalah 1. Yang external nodes-nya nggak perlu dihitung. Yang benar-benar ada aja nodes-nya yang kita hitung. Jadi semua konsekutif path-nya harus ada 1 ya. Dan nggak boleh ada yang nodes yang konsekutif bareng-bareng warna merah. Jadi tree ini adalah salah satu red black tree yang valid. Ya, itulah maksud dari properti ini.